Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita diberi kesempatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu bersama-sama yang saya hormati Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Kehormatan Partai Berkarya Pak Erwin Kallo Sarjana Hukum, dan didampingi oleh kakak saya tercinta Ibu Hani Kamarudin. Saya memanggil kakanda karena berbeda dengan pengurus partai lainnya. Ada ketulusan, ada nurani, ada idealisme, ada integritas, dan itu ciri khas Bugis Makassar. Itulah yang harus menjadi edukasi kita sebenarnya. Berpikir global tidak ada salahnya, tetapi berlaku lokal itu kehormatan pada leluhur. Dan itu ada di saya rasakan mengurus rekomendasi ini bersama beliau. Dia hanya satu kali bicara, selesai. Ada komitmen di situ. Ini bukan gola ya, bukan. Ini testimoni. Ini bukan barancung ini. Ini testimoni. Saya tidak kenal lama dengan Ibu. Saya baru aja kenal. Yang kenal lama mungkin kakak-kakak saya. Tapi saya baru kenal, kalau Pak Erwin lama saya kenal. Jadi saya nggak perlu testimoni soal Pak Erwin. Tapi Bu Nani ini sengaja saya sempatkan untuk testimoni di depan Bapak Ibu saya bahwa beliau punya ciri, beliau punya integritas, beliau punya komitmen, dan itu ciri khas Bugis Makassar. Dalam negara yang seperti ini, kita butuh orang-orang seperti itu. Kalau orang pintar pidato banyak, orang sarjana sampai profesor banyak, orang pintar banyak, mulai dari pintar Pak Tolo-Tolo sampai tapi orang yang punya integritas, komitmen, dan sebagainya itu sedikit. Itu sedikit. Dan itu yang harus dimiliki. Negara ini kehilangan itu, Pak. Negara ini. Makanya di program saya ke depan, saya nggak mau butuh orang pintar. Saya butuh orang yang baik dan benar. Saya dahulukan dia baik dan benar baru pintar. Karena kalau orang pintar nggak baik dan benar luar biasa. Ya. Jadi itu testimoni saya kepada Ibu Nani. Banyak lagi sebenarnya, tetapi kita akan ketemu beberapa kali lah intinya. Yang jelas Anda bersyukur bisa ketemu dengan Ibu Nani dalam situasi seperti ini, dan dia keluar out of the frame. Banyak orang banyak jalan rame-rame Pak, dan belum tentu benar. Banyak itu belum tentu benar. Ya. Benar, satu orang pun itu sebuah rahmat. Karena banyak orang banyak, tapi belum tentu benar. Banyak orang salah. Yang berikut kita bahagia juga bersama Andi Patabai Pak Bokori. Tipenya sama Ibu Nani, tapi genrenya beda. Satu lagu rock, satu lagu jazz. Tetapi insya Allah saya dikaruniai Tuhan berkenalan dengan orang seperti Pak Patabai.
ketulusan itu ada, keikhlasan itu ada, dan punya prinsip. Ya, punya prinsip. Berteman itu ikatan persaudaraan. Kita berteman bukan karena ikatan fungsional, tapi tulus karena kita sama-sama punya cita-cita. Ya. Dan kita punya cita-cita itu dilandasi, orang yang punya cita-cita itu adalah karena ada kebenaran. Ya, mungkin orang punya cita-cita yang baik kalau tidak dilandasi filosofi kebenaran. Jadi saya bersyukur. Makanya kenapa saya memilih Pak Tabai menjadi ketua tim saya, baik partai relawan dan sebagainya, semua dikomandoi oleh Pak Tabai. Padahal banyak partai lain yang meminta supaya dia. Saya bilang saya saja. Selama masih ada Bapak Tabai tidak ada mulai langkai. Kau mau apa kan? Kau mau baku dia silakan. Kau mau berkelahi juga boleh. Jadi itu Pak. Nah kenapa? Karena Pak Tabai simbol. Pak Tabai ini simbol bagi dari sebuah teologis. Itu luar biasa. Dan saya berharap ini kita sama-sama Pak. Sama-sama. Saya bersyukur sekali. Saya tidak mau dilihat secara administratif berkarya dukung saya atau tidak, diterima KPU atau tidak. Saya yang penting kita sama-sama saya. Nggak perlu pakai surat atau tidak pakai surat itu belakangan. Saya lebih memilih fungsi daripada struktur. Saya lebih memilih Anda berkontribusi ke saya atau saya berkontribusi ke Anda, itu aja. Kalau hanya surat, seandainya saya mau ngamuk, saya kemarin waktu dibilang dicoret berkarya, saya panas juga. Iya. Mungkin disaksikan Pak Tabai, saya mau giat juga, tapi masa ada calon buku giat. Tapi sudah naik di sini juga kemarin. Tapi saya karena kapan kemarin saya ngotot, maka semuanya akan di skip oleh penyelenggara termasuk partai-partai lain. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang baru lagi. Yang mungkin saya tidak perlu banyak bicara Pak. Yang jelas saya mau mengatakan bahwa ke depan kota ini sebagai penyangga Sulawesi Selatan harus menjadi sebuah kota yang nyaman bagi semua. Nyaman dalam artian semua sektor. Sekarang kalau kita lewat di Nipa, kita takut sekali digusur. Coba lewat di Nipa jam 11 malam. Ya, di dekat Walu itu. Coba lewat sekarang di jalan di depan kantor distrik Pak. Yang 11 malam ke atas naik motor. Itu bahaya semua. Dan kenapa? Karena mungkin orientasi pemerintahnya melayani diri sendiri. Pemerintah kita, mohon maaf, sibuk melayani diri sendiri. Lebih banyak seremonialnya, lebih banyak sosialisasi. Jumlah sosialisasi kalau kita itu 700 Pak dalam 1 tahun. Apa nih? Jadi harusnya dirubah. Yang dilayani itu jangan bos. Yang dilayani itu adalah secara fisikal.
Kalau Anda ke balai kota, terlalu banyak pegawai di balai kota itu menandakan bahwa yang dilayani adalah pimpinan. Tapi coba Anda ke kelurahan, Anda akan diterima oleh seorang pegawai negeri sipil yang di luar bajunya sambil merokok. Saya dengan Pak Sibukin sama-sama dirokok. Bosku dulu. Tapi kita masuk ke kantor kelurahan di Kota Makassar, masuk pegawainya di luar bajunya, kancingnya sampai di sini, merokok. Mau urus KTP, yang ditanya sudah bayar PBB atau iuran sampah. Urus KTP, pas sampah keluarnya. Itu ketidakberdayaan, itu menyerah. Karena di satu sisi diperhadapkan antara service dan pressure, service dan power. Harusnya government is service. Orang bayar pajak kok. Masa pajak dia sudah bayar tidak dapat pelayanan hanya gara-gara retribusi? Teori pemerintahan saya, rakyat hanya dua kewajibannya, yaitu pajak dan retribusi. Pajak sifatnya fixed cost, retribusi sifatnya variable cost. Apabila satu kegiatan yang menyangkut mengambil keuntungan, baru ada retribusi. Karena makanya tidak semua rakyat dapat retribusi. Tapi kalau semua rakyat dapat pajak, iya. Karena itu fixed cost. Kemudian tidak ada di rumus pemerintahan saya yang namanya iuran, Pak. Nggak ada iuran rakyat ke negara, kan? Yang ada pajak dan retribusi. Makanya saya tidak setuju dengan iuran BPJS. Mantap. Kasihan rakyat, Pak. Pajak yang sifatnya wajib fix, variable cost retribusi yang kalau dia berdagang dapat 5.000, itu sifatnya variable cost, ya kan? Berarti 2 kali dia bayar pajak. Terus kalau dia keluar bayar parkir, dia bayar listrik, dia bayar paoga, ya. Kok tambahin lagi iuran? Kalau kita, Ibu Nani, Bapak Tabain nggak ngerasain. Tapi yang 200-300 ribu kakak yang omsetnya di bawah 50 juta 1 tahun, itu merasakan. Makanya dia pasti menunggak BPJS. Dia menunggak BPJS. Karena memang kecil tapi banyak. Memang kecil tapi banyak. Dia menunggak BPJS. Kalau dia menunggak BPJS, beban lagi bagi negara. Insya Allah kalau saya terpilih, Insya Allah. Amin. kita, saya ingin sekali BPJS mandiri bagi masyarakat kelas 3 itu pemerintah kota akan bayar. Karena jangan mau banyak bicaramu pemerintah. Kalau pelayanan dasar kau tidak bisa lakukan, sudahlah. Baracun kau itu. Bicara ekonomi, grup, apa semua, baru orang pergi rumah sakit, siksa. Kau bicara Makassar kelas dunia, kelas internasional, baru biar di puskesmas susah. Iya ya, Betul. Saya tidak mau, kalau saya wali kota, tidak boleh ada rakyat Makassar yang mati karena sakit gara-gara tidak punya uang. Saya janjikan menaikkan pendapatan masyarakat. Tetapi kalau saya tidak mampu menaikkan pendapatan masyarakat Makassar,
saya janjikan saya tidak memberi beban ke masyarakat. Saya tidak bisa memberi. Saya tidak tambahin ke beban. Saya tidak tambahi iuran sampah. Saya tidak tambahi iuran-iuran. Serius sih. Saya 8 kali Pak jadi kepala dinas. Saya pernah punya anak buah sampai 48.000. Kalau hanya anak buah aja. Saya pernah jadi Bupati Luhut Timur Pak. Kalau hanya bangga-banggaan. Kalau itu di emas yang di sini, yang lambang dari Palangkoa itu 10 di rumahku. Karena setiap acara saya bilang ganti. Ya. Tapi bukan lagi itu orientasi saya, Pak. Bukan lagi kekuasaan. Bagi saya kekuasaan cukup, Pak. Yang sekarang saya lumayan, Pak. Saya masih pejabat di kantor gubernur. Saya pernah jadi bosnya Pak Amir. Saya pernah membawa 1.800 kepala sekolah Pak. Yang kalau saya jalan rumah semua. Yang saya tidak tahu hormat betul aja atau hormat betul. Bukan lagi itu Pak. Yang saya mau adalah kewarisan. Warisan nilai seperti bapak saya kepada saya. Saya kalau kekuasaan cukup Pak. Saya pernah jadi adiknya gubernur 10 tahun. Saya lagi yang ngatur. Begitu bapak teman. Saya arsitektur ekonomi dan pembangunannya periodenya Pak. Dari 4% menjadi 7%, itu cara berpikir kami. Dan itu out of the box. Cara kami. Dari ranking 23 investasi menjadi ranking 4 investasi Indonesia, itu cara berpikir kami. Teamworking kami. Saya punya kakak juga pernah bupati almarhum. Dia berikode dengan pendidikan gratisnya, yang gratis benar. Pak Iksan. Saya punya kemenangan bupati Pak sampai sekarang. Saya punya mertua gubernur Pak. Jadi kalau kekuasaan saya tidur di rumah. Saya cuma telepon itu 3 orang selesai. Tapi saya nggak pernah. Bukan tabiat saya. Saya orang yang inklusif benar. Makanya saya berharap ke depan tantangan kota ini besar Pak. Banyak saya punya keluarga di sini, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, yang harus kita perhatikan. Saatnya memilih kelas, karena kita menghadapi pandemi dan resesi ekonomi. Habis resesi finansial yang sedang berlangsung ini, kita akan masuk ke resesi ekonomi sebenarnya. Kita akan terpuruk Pak. Hanya orang Bugis Makassar itu kan nggak mau kalah. Mana Pak, yang penting gaya. Yang penting kita harus selamat dulu. Caranya memilih kelas dari masyarakat. Masyarakat yang kelas ekonomi atas, orang kaya tidak usah terlalu banyak diurus Pak. Orang kaya terlalu ngapain diurus? Dia bisa urus sendiri kok. Bisa diberikan haknya. BPJS-nya tidak usah dibayarkan kelas 1. Kalau perlu tambahin. Tapi kalau kelas 3 UMKM prasejahtera, jangan tambahin bebannya Pak di saat saya. Kalau tidak bisa hilangkan, jangan tambah. Karena saya rasakan
Saya tiap 3 malam dalam 1 minggu bicara sama UMKM yang di bawah 50 juta. Mereka kena Pak. Saya contohkan SMA, kantin di SMA. Ada 1.800 SMA di Sulawesi Selatan. Sudah 7 bulan kita libur. Kantinnya kemana? Di mana itu ibu kantin cari uang? Satu SMA, satu kantin aja, berarti 1.800 ibu-ibu terkawal. Itu baru SMA, belum SMP, belum SD. Total sekolah di Sulawesi Selatan itu 25.000. Jadi 25.000 dari sektor pendidikan membuat pengangguran. Di Makassar dalam 2 bulan 14.000 Pak pengangguran bertambah 14.000. Kalau tiba-tiba di Barukan berkelahi, di sana berkelahi, di Barawaja berkelahi, wajar Pak. Karena dia harus memperlihatkan eksistensinya. Iya. Homo tumbuh homo lupus Pak. Dia harus memakan yang lainnya supaya memperlihatkan bahwa saya menguasaimu, dan kalau saya menguasaimu, kau memberi makan kepada saya. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan, dan kita akan ketemu lagi ke depan. Saya berharap DPC jangan mikisru kepada apa yang terjadi sekarang. Serahkan pada Pak Erwin Kallo. Pak Erwin Kallo ini menyelesaikan dengan makan lopis.